3 seperti ini. Nah, yang atas itu lebih kecil luasannya dibandingkan yang tengah dan yang bawah. Kalau kita adalah memori-memori yang berdekatan dengan prosesor. Jadi memori yang berdekatan dengan prosesor itu adalah register. Yang mau diolah atau yang diolah oleh prosesor itu selalu diregister. Jadi instruksi dan data yang diolah oleh prosesor itu yang ada di register. Kecepatannya ya bisa bukan bisa mengikuti ya. Intinya bisa memudahkan si prosesor itu untuk mengolah data gitu. Nah, tapi ukurannya, size-nya kecil kayak otak kita. Sehingga kalau tidak diolah terus-menerus, tidak digunakan diolah, maka akan hilang gitu. Karena kan ukurannya kecil sehingga dipakai yang tersimpan di situ yang berguna saja gitu. Kalau tidak digunakan dalam waktu beberapa lama akan berpindah tempat, disimpan ke dalam case. Case itu berada di tengah-tengah memori internal dengan register, jadi jembatannya. Karena kecepatan register dengan kecepatan memori internal berbeda, lebih lambat di kecepatan memori internal. Nah, untuk memudahkan kerja prosesor, akhirnya disimpan di cache, kayak menyimpan cache di browser kalian. Kalau sudah tidak pernah diakses oleh kalian, alamat tersebut pasti tidak akan muncul lagi di cache, kan seperti itu ya. Nah, ketika sudah lama tidak digunakan, maka akan terlempar ke memori internal. Tapi kalau tidak diolah lagi, akhirnya terlempar ke cache. Ketika mau diambil lagi lebih gampang ketika masih berada di cache kayak gitu. Nah, ini yang kita bahas adalah memori memori internal semikonduktor. Setiap sel memorinya merepresentasikan nilai 1 dan 0. Nah, yang dimaksud memori itu apa? Adalah tempat untuk menulis sesuatu berupa keadaan. Nah, atau membaca keadaan yang berada di dalam sel memori. Isinya ya 1 atau 0, bilangan biner. Nah, itu kan keadaan kan, 1 keadaannya 1, keadaannya 0 seperti itu. Nah, minimal yang disebut memori adalah bisa ditulis walaupun 1 kali dan bisa dibaca berkali-kali. Nah, ini organisasinya. Operasinya hanya baca dengan tulis. Ketika tulis, maka dia menyimpan. Ketika baca, maka dia memanggil. Nah, terlebih dahulu pasti memilih sel yang akan dibaca atau ditulis. Nah, kontrol ini untuk menentukan apakah dibaca ataukah ditulis, kayak gitu. Kalau ditulis, maka disimpan. Nah, data in dimasukkan ke sel yang sudah ditunjuk. Nah, kalau dibaca, maka akan diambil, ditampilkan ke output gitu, ke layar atau kemana saja kayak gitu ya. Nah, random access memory. Jadi namanya memori itu ada type-nya, tipenya. Ada random access memory, ada read-only memory, ada programmable ROM, ada erasable ROM, ada electrically erasable ROM, dan flash memory. Nah, kategorinya ada baca tulis, ada baca saja, ada mostly baca saja. Nah, yang baca tulis itu bisa dihapus dan ditimpa gitu ya. Tapi kalau read only, maka yang bisa menulis adalah menyimpan data adalah pabrikannya.
Jadi pengguna hanya bisa membaca. Contohnya aja seperti perintah-perintah dasar di dalam komputer itu. Terus ada volatile dan non volatile. Volatile itu apa ya, tidak permanen, karena non volatile permanen. Artinya apa? Ketika diberikan catu daya, nah ketika memori tersebut non volatile, maka ketika tidak ada catu daya atau listrik yang dimasukkan ke dalam komputer atau laptop, maka tidak hilang. Tapi ketika volatile, maka ketika catu dayanya tidak ada, tidak dialiri listrik, itu apa yang kita tuliskan, apa yang kita simpan akan hilang kalau volatile. Karena sementara selama ada catu daya disimpan, maka tidak hilang. Tapi kalau non volatile, meskipun komputer kita dimatikan, berarti kan nggak ada catu daya, dia masih bisa menyimpan. Seperti itu. Ada dynamic RAM, ada static RAM. Dynamic RAM ini lebih simple, lebih minimalis lah ya, karena ada satu transistor dan ada satu kapasitor. Ketika bit line B itu dialiri daya listrik, maka dia akan bisa mengalirkan dan mengaktifkan transistor. Nah, di sini memilih address line-nya, kemudian data itu disimpan atau dibaca di storage ini, kapasitor itu storage-nya. Di sini masuk ke ground. Hanya ada satu transistor dan ada satu storage kapasitor. Nah, bedanya dengan static RAM, dia itu kompleks. Nah, bit line-nya ada dua. Ada B, di sini kita lihat B ya, contohnya ya. Diilustrasikan B, ada negasi B. Artinya apa? Artinya segala kondisi dia bisa melakukan kegiatannya. Kalau ini ketika aktif itu ketika high listrik, ada daya yang mengalir di sini, aktif high. Nah, ketika low maka tidak aktif. Nah, kalau di sini ketika high dia akan lewat sini, ketika low dia masih aktif, bisa menyimpan. Nah, dia lewat sini nih kegiatannya. Kayak gitu. Nah, ini ada perbedaannya. Karena dua kondisi dia bisa bekerja, maka lebih cepat dan lebih besar karena banyak sekali komponennya. Seperti kalau yang di samping sini itu hanya ada dua, satu transistor, satu kapasitor. Di sini ada banyak nih. Transistor aja ada 6, kapasitornya ada 2. Kayak gitu. Storage-nya itu ada 2. Nah, read only memory, non volatile, sementara dapat dibaca, tidak dapat ditulis. Maka yang menuliskan sesuatu kondisi yang ada di dalam sel memori adalah pabrikannya. Contohnya apa? Library fungsi, program sistem, tabel fungsi, kegiatan-kegiatan dasar yang dilakukan oleh komputer itu tersimpan di dalam ROM ini. Permasalahannya ya biayanya banyak ketika menyisipkan data. Karena apa? Karena hanya pabrikannya yang bisa melakukan itu. Dan hanya dilakukan sekali, tidak boleh ada kesalahan akhirnya. Nah, bentukannya di dalam komputer atau di dalam laptop itu seperti ini, seperti kotak-kotak kecil hitam yang ada banyak kakinya. Di situ ada untuk inputan, ada untuk output, ada untuk VCC, tegangan, pemberian tegangan, ada groundnya juga. Ini sama seperti ketika kalian nanti mencoba Arduino sama. Nah, bentuknya memori itu banyak seperti ini akhirnya. Tapi dasarnya ini ada dekode, 2 dekode, yang atas ini untuk address-nya, alamatnya, yang bawah untuk datanya. Seperti kita kemarin di awal-awal kan membahas bahwa di dalam komputer line untuk
data sendiri, line untuk address sendiri. Jadi addressnya alamatnya sekian, data untuk itu ditaruh ke alamat ini gitu. Akhirnya menyesuaikan itu. Gitu. Nah, di dalam memori itu ada error correcting code function. Kenapa? Karena ketika kita menyimpan data, menulis data, itu ada kegiatan transfer. Karena kan kenapa kok ada kegiatan transfer? Karena komputer itu terdiri dari banyak perangkat yang bekerja bersama, tapi hanya sesuai dengan fungsinya. Kayak layar fungsinya menampilkan, kayak keyboard fungsinya hanya untuk menginputkan teks gitu kan. Kemudian kayak audio hanya untuk menampilkan suara gitu. Mikrofon hanya untuk menginputkan suara. Nah, dia bekerja bersama-sama tapi hanya sesuai dengan kapasitasnya, fungsinya gitu. Nah, sehingga harus saling bekerja sama, maka ada nih kegiatan transfer. Nih kerjaanku hasilnya, kasihkan ke temen nih ya untuk dilanjutkan kayak gitu. Nah, begitu juga dengan memori gitu ya. Ketika data itu disimpan, data itu disimpan. Ketika sebelum masuk memori, maka dibuat masuk ke fungsi. Fungsi itu untuk membuat kode, error correcting code. Fungsinya nanti untuk melihat apakah data yang disimpan memori itu ketika dikeluarkan sama seperti pada saat sebelum masuk ke memori. Nah, ini datanya masuk ke sini, kodenya yang setelah dibuat masuk ke memori, disimpan bersama-sama di dalam memori. Lalu, ketika data itu mau dibaca, maka keluar nih dari memori. Keluar kodenya masuk ke compare sini. Terus kemudian datanya, M itu data ya. Data itu masuk ke fungsi lagi, sebuah fungsi F. Fungsi F di sini untuk memisahkan antara data yang benar data dengan kodenya, kode koreksinya. Nah, data yang benar data itu dimasukkan ke korektor, kode yang sudah berbaur dengan data itu kan sudah dipisahkan di fungsi ini. Nah, di sini maka dia di-compare dengan kode yang di sini apakah masih sama. Kalau sama, maka error sinyalnya memberitahukan tidak ada error. Tapi kalau ada, maka error sinyal memberitahukan bahwa ada error di situ. Akhirnya diperbaiki terlebih dahulu sebelum keluar. Nah, di dalam komputer memperbaiki kesalahan itu gampang. Karena apa? Kondisinya hanya ada dua, kalau nggak satu ya nol. Gitu. Nah, ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya saya buat seperti diagram Venn. Misalnya saya punya data 1110. Terus saya buat 3 wilayah A, B, dan C seperti ini. Urutannya seperti apa? Bebas. Karena bebas, kita lihat ini saja ya. Contohnya ini saja. 1110 bebas. Sehingga kalau dari gambar ini, kita berdasarkan gambar ini saja, wilayah A punya data 111, wilayah B punya data 110, wilayah C punya data 110. Nih, masuk nih ke dalam memori. Sebelum masuk ke memori, dibuat kode untuk pengecekan. Kodenya dimasukkan ke sini nih. Nah, dimasukkan ke sini. Akhirnya ini ada kodenya 100. Nah, data itu mau dibaca. Keluar nih tadi kan, keluar ke sini. Nah, keluar. Sebelum keluar, dikoreksi dulu. Apakah benar? Kalau salah, diperbaiki. Nah, cara mengetahui benarnya bagaimana? Caranya
setiap nilai yang ada di A di XOR-kan sampai dengan kodenya juga. Jadi 1 XOR 1 hasilnya 0. 0 XOR 1 hasilnya 1. 1 XOR 0 hasilnya 0. Seperti itu. Yang B 1 XOR 0 1 1 XOR 0 1 1 terus 1 ini berapa gitu ya. 1 XOR 1 itu 0. 0 XOR 1 atau 1 XOR 0 itu hasilnya 1 gitu. Nah, selanjutnya hasil XOR semuanya itu harus bernilai genap. Jika ganjil, maka ada yang salah. Nah, coba kita koreksi. 1 XOR 1 0, 0 XOR 1 1, 1 XOR 0 1. Ganjil. 1 XOR 0 1, 1 XOR 0 1, 1 XOR 1 1, 1 XOR 1 0 genap. Genap ya. 1 XOR 0 1, 1 XOR 0 1, 1 XOR 0 0 ganjil. A dan C itu ganjil. Kan harusnya genap. Genap itu 0 ya. Kalau ganjil 1. Kan harusnya genap. Maka kalau ada dua wilayah yang saling bersinggungan atau beraksiran gitu ya, salah, maka ada kemungkinan yang salah itu angka yang berada di tengah-tengah. Beda kalau A saja yang salah, maka yang salah adalah yang tidak bersinggungan atau tidak menjadi anggota lain di kelompok lain. Kalau ini karena A dan C salah, berarti yang salah kemungkinan besar adalah yang di tengah aksirannya antara C dan A. Nah, pertama ini 1 kan, harusnya bisa genap, maka harus diganti. Gantinya adalah 0. Gantinya adalah 1 gitu kan. Nih 1 0 1 1 0 1 1 1 0 gitu akhirnya. Berarti 0 ini bernilai 1 seharusnya. Itu ilustrasinya. Jika di dalam komputer maka enggak gitu. Enggak pakai diagram Venn, tapi bentuknya sel blok-blok. Nah, di dalam memori tadi data bit dan check bit itu kan jadi 1. Jadi berdampingan, hidup berdampingan lah ya. C1, C2, D1, C4, D2, D3, D4, C8, D5 kayak gini. Nah, untuk memudahkan pengecekan, kita lihat bit positionnya. Kita cari bit positionnya, sel pertama, sel kedua, sampai sel 12. Nah, biar mudah, kita pakai position number. Diganti nih bilangan biner 4 bit. 1000 itu 1, 0100 itu 2. Kok bisa? Ya 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. Kayak gitu ya, konversinya yang di atas ini. Oke, sekarang ada pertanyaan. Terus kapan cek bit, kapan isinya data? Kan nggak tahu bagaimana caranya. Gampang. Bit paritas atau cek bitnya itu berada di posisi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan 256. Paling akhir kan 256 ya, kalau di dalam pengalamatan gitu ya. Nah, ini isinya cek bit. Selain ini, sel-sel itu berisikan data. Kalau misalnya saya punya 4 data, maka cek bit saya ada berapa?
Nah, data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Maka cek bitnya ada 3. 1, 2, 3. Ini saya kasih X itu cek bit. Cek bit kan posisinya ada di sini ya. Nah, kalau saya misalnya punya 8 data, cek bitnya berapa? Nah, cek bit itu kan berada di posisi pertama, posisi kedua, keempat, ke-8, sedangkan kita punya 8 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ilustrasi yang saya berikan, X itu adalah cek bit, dan angka 1, 2, 3, 4 yang ada di sini sampai 20 itu adalah sel yang berisi data. Kalau yang ini adalah posisi sel. Sel pertama, sel kedua, sel ketiga. Nah, ilustrasinya seperti itu. Jadi, misal kalau ada contoh, dikirimkan data 8 bit seperti ini. Tentukan nilai bit paritasnya. Nah, ini dibuat nih seperti gambar ini. Lebih mudah dalam mengerjakan. Gitu ya. Tuh, kita lihat nih, saya sudah buat jawabannya. Nah, udah ya, saya tuliskan di sini. Saya tidak pakai kolom. Yang jelas ini sama, ini bit position, terus position number-nya, jadi konversinya. Nah, ini isinya C1, C2, C4, C8. Karena kita punya 8 data, maka D-nya sampai 8 saya. D-nya sampai 8. Diisi datanya dulu. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 gitu ya. Diisi seperti ini. Lalu kita kan diminta tentukan nilai bit paritasnya. C1 berapa, C2 berapa, C4 berapa, C8 berapa. Apakah 1 atau apakah 0? Tahu dari mana C1 itu berisi 0, C2 berisi 1, C4 berisi 0 atau 1? Nah, tahunya kita lihat nih, kita kan mau cari C1. C1 itu berada di posisi pertama. Kalau dikonversikan seperti ini, 0,001. Nah, kita lihat posisi D. D keberapa yang ketika dikonversi posisinya itu angka pertama dari kanan bernilai 1. D1. Ini ya. Angka ini kan konversinya di posisi ketiga. Ada nih 1. Di nomor pertama bernilai 1. Yang dari kanan. Kemudian D2, D4, D5, D7. Oke. Itu di-XOR-kan semua. D1, D2, D4, D5, D7 itu di-XOR-kan semua. Oke. Sekarang C2. C2 itu nilai 1 berada di angka kedua dari kanan. D mana nih yang angka kedua dari kanan itu bernilai 1? D1, D3, D4, D6, D7. Gitu. C sama, yang ketiga bernilai 1. D2, D3, D4, dan D8. Begitu juga dengan C8. Yang nilai satunya berada di kiri. Nah, yang berada di kiri berarti D8, D7, D6, D5, seperti itu. Di-XOR-kan semua setiap anggotanya. Seperti ini. Nah, hasil XOR-nya itu ganjil atau genap. Nah, agar benar, maka C itu harus menggenapkan hasil dari ini.
Contohnya C1. 1 XOR 0, 1. Di XOR-kan 1, 0. Di XOR-kan 1, 1. Di XOR-kan 0, hasilnya 1. Maka ganjil, karena 1 hasilnya. C2, yang tadi anggotanya sama, anggota C2, itu kan di XOR-kan semua. 1 XOR 0, 1. 1 XOR 1, 1. Terus 1 XOR 1, 0. XOR 0, nah, kayak ini genap. Genap kah? Coba ya. 1 XOR 0, 1. 1 XOR 1, 0. 0 XOR 1, 1. Oke, ini 1 ya, ganjil. 0 XOR 0, 0. 0 XOR 1, hasilnya kan tadi 0. Terus di XOR-kan 1, 1. Di XOR-kan 0, 1, ganjil. 1 XOR 1, 0. Di XOR-kan 0, 0. Di XOR-kan 0 lagi, 0. Genap. Maka hasilnya 0. Nah, yang ganjil-ganjil itu harus menjadi genap. Kalau ini sudah genap, maka C8 itu harus ketika semua hasilnya itu genap 0, maka ketika di XOR-kan dengan C8 itu harus genap, maka C8 adalah 0. Karena ini hasilnya C4 itu anggota-anggotanya ketika di XOR-kan hasilnya 1. Nah, C4 itu harus menggenapkan, menjadikan genap kalau di XOR-kan dengan C4. Sehingga harusnya C4 adalah 1. Begitu dengan C2 dan C1. Hasilnya akhirnya seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan dari sini? Gitu ya. Jadi cek bit itu, jadi kalau ganjil itu kemungkinan ada yang salah. Itu kan. Nah, kalau genap itu berarti data yang tersimpan terus dikeluarkan itu benar. Nah, di sini posisi kita berbeda dengan kayak tadi diagram Venn. Posisi kita itu berada di fungsi. Fungsi itu membuat kode. Kodenya C1, C2, C4, C8 isinya apa saja. Gitu. Dengan cara ketika data-data yang mewakili C1 itu ketika di XOR-kan semuanya ganjil, maka C1 harus ketika di XOR-kan dengan anggota-anggota itu harus genap. Maka berapa nih agar bisa genap? Ya C1-nya harus dirubah 1 atau 0 gitu ya. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan dari sini? Kalau tidak ada, bisa saya akhiri? Atau bagaimana? Jadi seperti itu. Nah, di dalam komputer itu, di dalam memori itu ada yang namanya error. Kenapa? Karena bukan ada error ya. Jadi kenapa kok butuh error checking gitu ya? Karena pasti ketika penyimpanan atau kegiatan di dalam komputer itu kan membutuhkan daya. Daya itu pasti sampingannya ada energi panas gitu. Nah, ketika ada hal-hal seperti itu bisa merusak apa yang dilakukan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Misalnya data tersebut akhirnya tidak bisa dibaca atau data tersebut akhirnya error, tidak sama kayak gitu. Sehingga ada error checking sebelum data itu dikeluarkan.
Nah, itu kerja dari memori. Tidak hanya membaca dan menulis, tapi di situ ada bagaimana agar luarannya itu benar. Gitu. Oke ya, kalau begitu bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini segini apa ya?